ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Lanjutan daripada muzakarah kita atau pembahasan kita berkenaan tentang fikih, yakni adalah bab najasah, bab najis. Jadi kan bulan yang telah lewat sudah kita membahas mengenai tentang membersihkan najis. Jadi cara pembersihan najis itu kita lihat najisnya dulu. Ini ada dua macam, ada najis ainiyah, ada hukmiyah. Kalau najis ainiyah berarti barangnya ada. Kalau hukmiyah barangnya kada kelihatan. Jadi najis ainiyah sudah kita contohkan, umpama aja banglah seperti mana kotoran kan, kotoran manusia, kotoran binatang. Itu cara pembersihannya, barangnya itu diangkat dulu, dihilangkan dulu, kada ada lagi barangnya, lalu disiram, dibersihkan. Dengan apa disiram? Dialirkan air, disiram bahasa ini, dialirkan air, bukan dilap. Kalau dilap kan ada dialirkan, ada dialirkan, nah disimbur. Siapa menyimbur? Sekedar bahagian yang kena najis itu. Kalau umpama kan yang kena cuma kadar botolnya aja, siram sebuahan terluput untuk membuang banyu warnanya. Nah, jadi sekadar nang kena najisnya aja. Baik itu tempatnya yang menyerap air ataupun yang kada menyerap air, seperti tihal. Tihal ini kan kada menyerap air tuh. Nah, jadi caranya najisnya dibuangi dulu, buangi dulu. Kering. Cara ibarat kami itu sampai kering. Sampai kering kada ada lagi bekas tuh. Sampai kering artinya bendanya kada ada lagi. Sampai kering. Hanya ambil banyu. Selesai. Nah, cara pembersihannya. Kalau ini najis hukmiyah, najis hukmiyah itu seperti mana orang kencing. Pada ketika kencing lalu mengurancing, melatik, kan seperti mana ambun lah, ya, terkena pada ambun lah, mengambun lah, latikan. Kan dengan waktu yang singkat tuh kering tuh. Atau dalam waktu nang beberapa saat kering, kada kelihatan lagi. Nah, itu barangnya kada kelihatan, cukup langsung disimbur aja. Cukup satu kali. Nah, cuma kalau najisnya mughalladhah, kan semalam kita sudah menjelaskan ada najis mukhaffafah, ada mutawassitah, ada mughalladhah. Yang kita maksud tadi dulu adalah mutawassitah. Nih, yang kita jelaskan tadi ini. Adapun mughalladhah setelah dihilangkan itu disiram dengan 7 kali siraman. Satu di antara 7 itu harus bercampur dengan tanah. Artinya air itu berubah menjadi keruh. Kadang keruh banget, artinya berubahlah keruh. Nah, jadi satu di antara 7 itu harus ada banyu yang bercampur tanah. Itu kan semalam sudah, ini mengulangi aja nih, mengulangi. Nah, jadi itu nang pertama kah, yang kedua terserah. Di mana yang terakhir kada apa-apa juga. Penting 7 kali. Itu kalau najis mughalladhah, yakni najis anjing, najis babi, dan yang terlahir daripada anjing dan babi. Baik kotorannya, kencingnya, tahinya ataupun liurnya, darahnya, daripada anjing dan babi tersebut. Nah, jadi 7 kali setelah dibersihkan, diangkat, dihilangkan benda. Adapun mukhaffafah kemarin, mukhaffafah najis yang ringan. Najis yang ringan itu adalah najis kencing anak laki-laki yang umurnya kurang daripada 2 tahun dan tidak makan. Nah, ialah belum makan berkenyang-kenyang. Artinya hanya menghisap minum air susu ibu. Itu. Nah, itu namanya najis mukhaffafah. Cara pembersihannya kayak apa?
Nah, keringkan dulu, umpama kena baju kita, waktu kita gendong kan, nah kena baju kita, biarkan keringkan aja dulu. Setelah dikering, ada lagi, lalu kita ambil air, kita percikan aja. Kada perlu disiram, dipercikan aja. Itu cara penyuciannya. Jadi dianggap rata sudah, kena dengan ambon percikan ini cukup. Cara pembersihan najis mukhaffafah. Nah, selesai kita mengenai tentang masalah cara penyucian. Ini mengulang sedikit aja lah, mengulang sedikit. Nah, adapun najis-najis yang dikatakan adalah najis mutawassithah, bukan mukhaffafah, bukan mughalladhah. Kalau mukhaffafah sudah tertentu kan, najis anak laki-laki yang umurnya kurang daripada 2 tahun dan belum makan berkenyang-kenyang. Nah, kemudian bukan juga mughalladhah. Mughalladhah sudah disebutkan, najis anjing, babi yang terlahir daripada anjing dan babi. Nah, selain daripada itu namanya mutawassithah. Seperti mana kotoran kita manusia, ialah kotoran binatang. Nah, itu contohnya seperti baul itu kencing manusia, kencing kucing, kencing apalagi sapi dan yang lain-lainnya. Kumbang mau oleh kami, mau lagi kumbang mau kami lah, behir aja lah mau, hah? Terus lah, rajin pindah beberapa kumbang untuk menimbang lah betul. Hah? Mulut apa tuh? Kami bentuk malah. Cuman kami lah itu Allah alam. Udah tahu lah. Kada pernah melihat butuhnya bang. Nah, jadi kencing. Kemudian yang kedua adalah kotorannya, tahinya, gitu. Tahinya. Nah, jadi tahi manusia, tahi binatang, walaupun tahi kabibitang. Najis juga tak kabibitang, tahi kumbang, tahi kabibitang, kenapa kabibitang? Ada kalau tahi jawab kan? Lipas, ada kalau biasanya di baju ada. Jadi tahi jawabnya tak, ya lah. Hanya nang suci tahi lala aja, kalau tahi lala, ya lihat, tahi lala nyaman, tahi lalat kalau dimakan memang itu bisa cuma bungasi rupa. Nah, kemudian itu apa tadi? Kencing, kemudian tahi, kemudian apa lagi? Di antaranya adalah madhi. Nah, wadi. Kalau madhi itu yakni air yang keluar dari kemaluan, bentuknya apa warnanya? Putih, keruh, ya putih. Nah, cuman pada ketika awal daripada naiknya syahwat, pada ketika bangkit syahwat, bukan kekancangannya syahwat, pada awal naik syahwat itu tuh. Bahasa kitanya mangkal, waktu memangkalannya. Kemudian wadi, ada dua wadi. Nah, itu wadi itu air yang keluar dari kemaluan dia tuh. Yalah, itu pada ketika kita dalam keadaan membawa bawaan yang berat-berat. Nah, habis kencing. Nah, itu tuh bisa juga keluar itu. Itu wadi kan? Itu najis. Kecuali air mani. Nah, kalau mani itu suci itu. Nah, jadi menurut madhab Imam Syafi'i suci. Kalau Imam Malik najis belum. Jadi beda pendapat dengan Imam Malik dan Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i hukumnya suci. Jadi artinya tapih kita tuh kena banyu mani, umpama tuh kada dicuci, kada diapa, umpama kering, kita bawa sembahyang salah. Nah, karena itu suci, kada wajib dibersihkan, kada wajib dibasuh. Sesuatu yang keluar kan dari kemaluan kita tuh, yang basah, yang cair, itu najis, terkecuali hanya air mani. Nah, demikian juga sesuatu yang membatalkan terhadap wudu kan sesuatu yang keluar daripada kemaluan kan. Nah, itu umum baik yang cair atau yang kada
Nah terkecuali mani itu membatalkan lawan wudu. Kalau keluar mani kan membatalkan wudu. Ini kisah pembatal wudu nih. Nah, cuman wajib mandi kalau keluar mani itu. Nah, ini bahasan kita masalah najis saja dulu. Masalah najis. Sekira jangan bingung. Nah jadi bangkai apapun daripada binatang najis juga. Hatta rangit, kumbang, nyamuk, sesuatu yang kadada mengandung darah yang mengalir. Cuman darah punya orang aja diambil, seperti nyamuk kan, pijit, yang darah orang juga diambil tuh. Nah, jadi kesimpulannya bila inya mati bangkai karanya. Nah itu hukumnya najis. Hukumnya najis tuh. Jadi kalau kau membawa kumbang mati waktu sembahyang nggak sah, karena najis tuh terbawa yang najis. Najis itu. Nah. Kemudian lagi diantara daripada yang najis adalah sesuatu liur ataupun muntah yang keluar daripada ma'iddah, keluar daripada perut besar. Artinya cakang makanan itu sudah masuk ke dalam perut, sudah diproses, lalu kita muntah. Nah itu najis. Tapi liur nang dari sini juga sama, yang dari ma'iddah itu najis. Tapi kalau dari rongga muntung aja liur itu suci. Walaupun sudah berwarna kuning, tapi dipastikan hanya keluar dari rongga aja, itu suci ya. Tapi kalau dipastikan keluar dari ma'iddah itu najis. Jadi kalau memang hendak tahu tuh, mungkin dari kesehatan kedokteran tahu tuh membedakan mana liur dan dari rongga ataupun dari perut. Nah kemudian mengenai tentang dahak biasanya kan dari sini turunnya. Mungkin juga dari sini tapi dari sini, tapi kita dari perut, dari sini atau dari, biasanya kalau kita selismaan lah, kita paham tuh turun dari sini lah. Nah, itu suci ya. Makanya boleh aja makan dahak kalau liur dikumpulkan di dalam rongga tagok. Mengirit banyak. Suci ya, maksud masih dalam rongga lah. Sudah keluar, ada pintar. Nah, jadi itu kalau ini dari ma'iddah, dari perut besar keluarnya muntah tadi itu najis. Najis itu. Adapun kakanakan nang sering muntah, ubutulia, kakanakan nang menyusu tuh. Nah itu nang ada di antara kekanakan itu pemuntahan, ya kan ada waktunya, kadang-kadang kadang mendatang muntah. Nah kemudian biasanya sudah masuk ke dalam perut karena sudah beberapa waktu inya menyusu, sudah sekalinya kena sudah diam-diam lalu ada keluarnya apa rancak gitu tuh. Nah jadi antara ubutulia, rancak bahasa kitanya, lawan nang kada rancak. Bila nang kada rancak, nah berarti itu najis dalam arti mulutnya. Kalau muntahnya jelas sudah kan, muntahnya jelas dulu. Nah ini najis, kesimpulannya najis. Nah, najis yang keluar daripada perut, kesimpulannya najis dulu. Nah mengenai tentang rancak adanya, kakanakan tuh bila inya menyusu, tak menyusu. Bermuntah tadi kan kada kau bersihkan muntungnya nih, kada bisa dibersihin muntung, ketabuhan panahnya. Nah susu bibinian itu tuh bila hendak sembahyang dibasuh dulu. Karena muntahnya, karena muntung nang ada muntahnya dulu basuh. Ini kalau jarang. Tapi kalau rancak muntah, kena anak menyusu pulang umpamanya perlu dibasuh, kada perlu dibasuh. Itu ma'fu, dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Ma'fu. Nah, tapi bila inya kada rancak, nah itu bersih ya, basuh. Karena kada ubutulia caranya, kada rancak bahasa kita, kada dibalakan dengan
Adapun hintalo itu yang keluar daripada dubur ayam, kulit ayam, itu wajibkah dibasuh? Karena pada ketika keluar tadinya basah tuh, iyalah, hanya kering. Wajibkah dibasuh? Ada aja. Kalau wajib dibasuh. Terkecuali hintalonya itu ada betimpil lontahi. Itu lain kisah itu. Jadi tadi ayamnya pangalang behira tersangkang ya Allah, pas hendak hintalo pulang, nah tekanan lo neng itu, nah itu wajib dibasuh. Maksudnya wajib dibasuh bukan kita dalam arti wajib dibasuh untuk kalau baik dengan kita hendak membuat dalam kantong umpama di bawah sembahyang ini umpama aja kan, kalau kita hendak menyangak maaf dulu, kalau kita hendak menjarang, nah itu wajib dibasuh dulu kan, karena najis. Kalau hendak di bawah sembahyang berkantong, atau kita hendak merebus yalah, nah basuh dulu, kadang kan najis berataan banyak di situ. Yalah banyak yang kontan dari itu. Nah berarti kita artinya mengotori sesuatu yang suci kan gitu. Nah jadi dibasuh dulu. Kalau kita hendak menyangah ya ada apa-apa, kita jatuh sekira-kira jangan takana pun kalau namanya bilanya takana pada najis pulang. Nah, cuma dia hendak lebih aman dibasuh aja kan gitu. Nah, jadi kalau yang keluar cuma ada basah aja. Demikian juga kada wajib dibasuh kemaluan laki-laki yang berhubungan badan dengan istri dengan perempuan. Jadi zakarnya dalam keadaan basah. Zakarnya dalam keadaan basah. Nah, itu apakah wajib dibasuh? Ada juga. Kada wajib juga dibasuh. Nah, kalau yang berhubungan badan, cukup salawar umpama, basah salawar umpama, apakah wajib salawar itu ditapas apa dibasuh? Kada. Wajib sembahyang sah aja. Nah ini diantara beberapa hal yang mengenai tentang najis. Nah selagi akan datang kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa hal yang daripada sesuatu yang najis. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali jam 7, jam 5 sebelumnya. Kalau ada yang membaca ijazah suratul Fatihah ini ketiga.